Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Busada dengan NIM 20035146 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai PowerPoint yang telah saya kerjakan sesuai dengan pembagian dari kelompok. Di sini saya dari kelompok 8 membahas tentang perkembangan model atom. Nah, di perkembangan model atom kali ini, sesuai dengan IPK yang telah diturunkan dari KD, saya mendapatkan materi mengenai perkembangan model atom dari atom Bohr sampai atom mekanika gelombang. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen media dahulu. Nah, di komponen media ini berisikan petunjuk penggunaan, KD atau IPK, dan tujuan pembelajaran, materi, serta evaluasi yang nantinya berisikan contoh soal ataupun soal latihan. Yang pertama, kita masuk ke petunjuk penggunaan terlebih dahulu. Kita klik ini. Maka di petunjuk penggunaan ini kita akan diarahkan ke slide yang berisi beberapa menu. Di antaranya ada pendahuluan, video pengantar, materi contoh soal, latihan, serta penutup. Untuk mengawali video kali ini, kita masuk dahulu ke pendahuluan. Nah, di slide pendahuluan ini terdapat KD dan KI serta tujuan pembelajaran. Terlebih dahulu kita lihat KD dan KI-nya dengan mengklik bagian ini. Nah, di KD dan KI ini kita akan diarahkan ke slide yang berisi kompetensi dasar dari materi yang akan disajikan, yaitu kompetensi dasar kelas 10, di mana nomor 3.2 berisikan menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Nah, adapun KI atau IPK-nya diturunkan menjadi menganalisis perkembangan model atom di atom Dalton, kemudian menganalisis perkembangan model atom dari atom Thomson, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Rutherford, Bohr, sampai ke mekanika gelombang. Nah, setelah KD dan KI-nya setelah kita lihat, selanjutnya kita kembali ke menu untuk melihat tujuan pembelajaran dari perkembangan model atom ini. Kita klik tujuan pembelajaran, maka akan terlihat di sini slide tujuan pembelajarannya, di mana berisikan melalui pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, siswa dapat terlibat aktif selama proses belajar berlangsung, memiliki sifat religius, ingin tahu, tekun, teliti dalam melakukan pengamatan, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, dan melaksanakan tugas, serta dapat menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton sampai ke model atom mekanika gelombang, dan mampu menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran dan KD sudah kita ketahui, kita kembali ke menu petunjuk penggunaan. Pendahuluan sudah, berarti kita masuk ke menu kedua, yaitu video pengantar. Nah, pada materi kali ini saya memasukkan video pengantar mengenai perkembangan model atom. Mari sama-sama kita saksikan. Maaf. Nah, di sini ada video pengantar mengenai seluruh model atom. Karena saya hanya membahas mengenai model atom Bohr dan mekanika gelombang, maka saya percepat materi kali ini. Maaf. Oke. Aspek. Oke. Yang lain sama sekali. Keempat diusulkan oleh Niels Bohr sekitar tahun 1913. Menurut Bohr, elektron berputar mengelilingi nukleus pada lintasan tertentu tanpa kehilangan energi sama sekali, yang disebut sebagai lintasan stasioner, sehingga elektron dapat berputar selamanya pada lintasan ini. Elektron dapat berpindah ke lintasan stasioner yang lain dengan menyerap atau melepaskan foton. Model atom Bohr juga dikenal sebagai planetary model, dapat menjelaskan fenomena spektrum garis pada gas hidrogen dengan sangat tepat. Model atom yang kelima diusulkan oleh Erwin Schrödinger sekitar tahun 1926. Menurut Schrödinger, elektron tidak berputar dalam bentuk lintasan pasti, akan tetapi dalam bentuk gelombang, sehingga tidak mungkin mengetahui lokasi dari elektron secara pasti, hanya probabilitasnya saja. Kemungkinan lokasi ini berupa awan yang disebut sebagai orbital. Model atom ini dikenal sebagai quantum model, dapat menjelaskan sebagian besar fenomena kimia dan fisika molekuler hingga saat ini, seperti efek Zeeman, ikatan atom, bentuk molekul, dan lain sebagainya.
Nah, baiklah, itu video pengantar mengenai perkembangan model atom Bohr dan mekanika gelombang. Setelah video pengantar kita lihat, kita kembali ke menu petunjuk penggunaan berikutnya, yaitu di sini kita akan melihat materi mengenai perkembangan model atom Bohr dan mekanika gelombang. Nah, model atom adalah hal yang pertama harus kita ketahui adalah mengenai model atom. Apa itu model atom? Model atom adalah suatu gambar rekaan atom berdasarkan eksperimen ataupun kejadian teoritis karena para ahli tidak tahu pasti seperti apa bentuk atom itu sebenarnya. Berdasarkan yang sudah kita pelajari, ada beberapa model atom. Yang pertama model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Nah, kita next slide. Nah, di sini karena saya hanya membahas mengenai model atom Niels Bohr, saya akan menjelaskan sedikitnya tentang model atom Niels Bohr ini. Nah, model atom Niels Bohr ini didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen. Kemudian model atom Bohr ini bisa kita lihat di sini ada beberapa tingkatan energi, dan di sini energi itu atom itu bisa berpindah jika foton dipancarkan atau diserap. Nah, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom berada pada tingkat energi tertentu dalam atom. Nah, teori atom Bohr ini, yang pertama, dalam atom elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu atau disebut juga dengan lintasan stasioner. Nah, elektron ini beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Kemudian selama di lintasan stasioner, berarti selama di lintasan ini, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron itu akan berpindah ke lintasan lain jika menyerap ataupun melepas energi. Seperti yang dijelaskan video tadi, bahwa atom ini akan berputar mengelilingi inti atom atau disebut juga dengan lintasan stasioner. Dia akan dapat berpindah ke lintasan lain jika dia menyerap foton atau energi ataupun dia dapat melepas foton. Di sini bisa kita lihat animasi mengenai atom Bohr yang telah saya buat. Nah, di sini atom mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau disebut juga dengan lintasan stasioner. Nah, di sini atomnya melepaskan foton sehingga ketika dia melepaskan foton, elektron ini berpindah ke lintasan berikutnya. Nah, kita lihat lagi, dia akan berputar di lintasan stasioner lagi sampai dia menyerap ataupun melepaskan foton atau energi. Nah, dia melepas foton lagi atau energi lagi, dia berpindah ke lintasan berikutnya lagi. Begitu seterusnya. Ketika dia menyerap foton, maka dia akan naik ke lintasan di atasnya. Gitu seterusnya. Itu adalah animasi mengenai atom Bohr. Kemudian yang berikutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai model atom modern atau kita kenal juga dengan model atom mekanika gelombang. Nah, atom mekanika gelombang ini dicetus oleh beberapa pencetus, yaitu mulai dari de Broglie, Erwin Schrödinger, hingga Werner Heisenberg. Nah, dia tuh mampu meramalkan kebolehjadian ditemukannya elektron. Berarti elektron itu tidak pasti, hanya daerah kebolehjadiannya saja atau biasa kita kenal dengan orbital. Nah, di sini model atom modern ini seperti awan elektron karena dia tidak diketahui secara jelas letak elektron itu, hanya diketahui daerah kebolehjadiannya saja. Nah, menurut teori atom modern ini, atom terdiri dari inti yang terdiri dari dua jenis nukleon, yaitu proton dan neutron, dan elektron berada dikelilingi inti atom. Model atom modern yang pertama, kedudukan elektron digambarkan berupa awan. Nih bisa kita lihat gambarnya. Jadi kedudukan elektron itu berupa awan. Tebal tipisnya awan menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah itu atau disebut juga dengan orbital. Orbital disebut juga tingkat energi yang berisi maksimum 2 elektron. Kemudian elektron dengan energi terendah menempati orbital paling dekat dengan inti. Berarti orbital dengan tingkat energi yang berisi elektron dengan energi terendah, dia tuh sangat dekat dengan inti. Kemudian orbital dengan tingkat energi sama atau hampir sama membentuk kulit atom. Nah, itu mengenai model atom modern. Nah, di sini kita bisa lihat atom mekanika gelombang animasinya, bahwa di sini atom itu hanya berupa awan dan daerah kebolehjadiannya itu tidak pasti. Berarti